Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Meziani dengan NIM 1804254 KKL kelompok 3 dengan mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup mengenai tata pengelolaan dan fasilitas kebersihan pasar tradisional. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, latar belakang dan tujuan kegiatan. Yang kedua, kaitan kegiatan dengan materi perkuliahan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, hasil dan kesimpulan. Ada yang pertama, latar belakang. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli di mana proses transaksi dilakukan dengan cara tradisional, yakni penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar harga suatu barang atau jasa. Tempat penjual di pasar tradisional ini umumnya berupa kios-kios atau gerai, los bahkan di tempat terbuka yang menjual berbagai bahan-bahan mentah untuk makanan seperti sayuran, daging, beras, dan lain-lain. Pasar tradisional terletak di kawasan terbuka dan memiliki harga yang relatif murah. Akses pasar tradisional biasanya juga cukup strategis di kawasan perkotaan atau pedesaan, hingga selalu ramai pembeli setiap pagi sampai sore hari. Namun sayangnya, pasar tradisional cukup terkenal dengan kawasan yang kumuh akibat aktivitas pedagang di pasar. Pedagang yang menjual bahan-bahan mentah untuk makanan selalu menyisakan sampah-sampah. Sampah merupakan salah satu permasalahan ini akibat terus meningkatnya timbunan sampah. Peningkatan timbunan sampah tersebut disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, urbanisasi, dan modernisasi. Masalah sampah merupakan persoalan terbesar yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu, butuh upaya dalam pengelolaan serta fasilitas kebersihan yang memadai agar tetap menjaga kebersihan pasar tradisional. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, memenuhi tugas administrasi kependudukan dan lingkungan hidup. Yang kedua, menambah wawasan dan cara menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, mengimplementasikan pengetahuan yang telah dipelajari pada saat perkuliahan ke dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, mengetahui bagaimana pengelolaan kebersihan di pasar tradisional. Selanjutnya, kaitan kegiatan dengan materi perkuliahan. Peningkatan timbunan sampah di pasar tradisional disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, urbanisasi, dan modernisasi. Selanjutnya, di sini ada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 5 anggota, yaitu yang pertama, Ulan Aulia Cikesini pada pasar Ibu Payakumbuh. Yang kedua, Mutmainah pada pasar Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar. Yang ketiga, Mary Misriani pada pasar Lamalumasung. Yang keempat, Sakira Nadia pada pasar Raya Kota Kendal. Yang kelima, Sylvia Sukmasari, yaitu pada pasar Minggu, Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya, kegiatan di masing-masing pasar tradisional itu ada 3. Yang pertama, wawancara dengan organisasi pengelola pasar dan pedagang pasar tradisional. Yang kedua, melakukan kegiatan pembersihan sampah di sekitar pasar tradisional. Yang ketiga, pemberian informasi mengenai pengelolaan sampah dan edukasi tentang pentingnya kebersihan lingkungan pasar tradisional. Selanjutnya, hasil kegiatan. Setiap pasar tradisional memiliki petugas kebersihan yang bertanggung jawab membersihkan sampah. Kemudian, fasilitas seperti bak atau bank sampah juga diberikan di beberapa pasar. Pasar tradisional Batu Sangkar, pasar Minggu, dan pasar Lamalumasung membuka di hari tertentu. Bisa dilihat pada slide sebelah. Ini adalah tumpukan sampah pada pasar tradisional. Walaupun memiliki petugas kebersihan, para pedagang masih belum bisa menjaga kebersihan pasar. Banyak sampah yang bertumpuk di sekitar pasar, bahkan menutupi jalan atau alternatif pasar. Bisa
dilihat pada slide selanjutnya. Pada slide ini ada tumpukan sampah. Dalam kasus sampah Pasar Raya Padang, petugas kebersihan juga dinilai tidak setiap hari mengangkut sampah. Terlihat banyak sampah yang menumpuk dan berserakan di sekitar bak sampah. Slide selanjutnya, tumpukan sampah pada pasar tradisional ini. Pasar Ibu Payakumbuh dan Pasar Minggu Buo juga mengalami hal yang sama. Sampah yang menumpuk di pinggir jalan dan gerbang pasar mengganggu aktivitas pengguna jalan. Pada slide ini ada pasar Batu Sangkar dan pasar Lubuk Basung. Kelihatannya seperti bersih karena pada hari biasa itu sampah pada pasar tradisional ini tidak berserakan, itu sudah dibersihkan. Tapi jika buka pada hari pasar, sampah pada pasar tradisional Kesimpulan, masyarakat pasar atau pedagang masih memiliki kepedulian yang rendah terhadap kebersihan pasar. Perlunya peran pemerintah yang lebih dalam mewujudkan pasar bersih. Selanjutnya, perlunya kesadaran seluruh masyarakat dalam menjaga kebersihan. Petugas kebersihan hendaknya melaksanakan tugas dengan baik. Jika ada salah saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.